Komang, lagu yang begitu akrab di hatinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, datang seorang pemuda bernama Ode yang datang dengan sangat hangatnya, membawa perjumpaan pendek penuh makna antara dua cinta yang pernah ada. Adik, Ode, masih ingat liriknya? Saya tidak sangka lagu ini bisa sejauh itu. kamu bikin lagu ini terkenal, tapi lupa sama orang yang jadi inspirasinya. Saya tidak pernah lupa, Adik. Tiap bait itu isinya hanya kamu. Saya cuma tidak berani pulang dulu. Waktu itu toh, saya rasa sebelum pantas. Baru ibumu juga toh yang tidak mau kalau saya belum sukses. Terus sekarang kamu sudah merasa pantas? Tidak tahu juga tapi yang jelas saya masih cinta. Dan kau tahu apa bedanya cinta sama Chris? Apa? Kalau Chris itu cukup satu kode buat tak sambung. Tapi kalau cinta kayaknya harus dua hati yang mau sama-sama. Di tengah heningnya malam, Mama Komang dengan khusyuk menata dupa di ruang tamu, menciptakan suasana penuh kehangatan dan tradisi. Komang masuk perlahan sambil membawa segelas teh hangat, memberi sentuhan kelembutan dalam momen sederhana namun penuh makna. Mam, Mimi sudah bicara sama keluarga Blaria. Minggu depan mereka datang lamar kamu. Mimi, kenapa harus secepat itu? Blaria anak baik, mapan, dan satu keyakinan dengan kita. Mimi hanya tidak mau kamu seperti kakakmu, Kadek. Mimi cuma mau kamu tenang. Tapi Mimi, hati saya masih di tempat lain, di seseorang yang dulu pergi tapi sekarang kembali. Ode itu, anak itu tidak punya kepastian, nak. Mimi takut kamu susah. Dia memang belum punya banyak nih, tapi dia punya hati yang tulus. Saya cuma minta Mimi percaya, sama seperti kita percaya pada dupa ini. Tidak terlihat, tapi doanya sampai. Suasana hening menyelimuti saat Komang terdiam tanpa kata. Dari kejauhan yang tak mereka sadari, Ode mengamati dengan penuh rasa kecewa, menundukkan kepala dalam keheningan, kemudian melangkah pergi, meninggalkan kepedihan yang tak terucap dalam udara malam. Semua telah tertulis, makin Keesokan harinya, Komang dan Arya bertemu dan duduk bersama di taman. Arya yang saat itu sadar atas keraguan yang masih membelenggu di lubuk hati Komang, mengajak Komang untuk berbincang sebentar. Komang, aku lihat kamu ragu. Masih ada yang kamu tunggu ya? Saya tidak bisa bohong, Bli. Masih ada seseorang. Ode. Aku tahu, kadang cinta itu seperti rupiah. Nilainya tidak diukur dari besar kecilnya, tapi dari seberapa paham kita menjaganya. Kalau hatimu sudah memilih, jangan takut, aku ikhlas. Sebenarnya masih ragu dengan perasaannya. Setelah mendengar kata-kata Arya
tentang cinta yang sejati, memberinya kekuatan baru untuk terus melangkah, penuh harapan dan kejujuran. Pagi hari yang cerah, di rumah sederhana Komang, datang seorang kurir yang mengantarkan paket rutin keluarga Komang, yaitu berupa dupa. Punten, paket. Aduh, kemana ya si ibu tuh? Nah, orang teh lain ke mana unggul antar paket teh. Punten, paket. Oh iya Pak, ini uangnya. Maaf Bu, tapi saya tidak punya kembalian. Kalau ibu tidak punya uang pas, ibu bisa nih scan kris. Gitu ya Mas, terus gimana caranya? Jadi gini Bu, ibu buka mobil bankingnya, terus ibu cari logo kris. Habis itu ibu langsung arahkan saja kameranya ke kode kris saya. Masukkan nominalnya, klik bayar deh. Wah, mudah sekali ya. Iya Bu, kris ini manfaatnya cemumua. Cemumua? Iya, cepat, murah, mudah, aman, dan handal. Oke Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Saya jadi bisa tahu juga cara bertransaksi pakai HP kayak orang-orang lain itu. Oh iya Bu, ini ada tambahan paketnya lagi Bu. Tambahan paket apa lagi Pak? Pak boleh jujur nggak? Ini dari siapa? Karena sudah sering lah Pak. Sebenarnya sudah lama saya tahan-tahan, tapi Siapa Pak? kalau tidak salah namanya toh Ode Bu. Ode? Iya Bu. Saya permisi dulu Bu ya. Saya pukul ini. Sore harinya, Komang hendak keluar rumah. Meme Komang memanggil pelan. Komang, tunggu dulu. Tadi pagi, Meme ketemu tukang yang biasa antar dupa ini tiap bulan. Ternyata selama ini bukan Arya yang pesan, tapi ada seseorang laki-laki dari Buton, namanya Ode. Berarti doa kamu selama ini ikut dikirim sama dia ya nak. Kalau begitu, mungkin ini memang sudah jalan Tuhan. Jadi, Meme merestui kami. Meme restui nak, cinta yang tulus itu rezeki, seperti rupiah yang dijaga nilainya. Cinta juga harus dijaga dengan rasa bangga dan paham maknanya. Komang langsung menelpon Ode, memberitahukan kabar bahagia bahwa mereka sudah direstui oleh Meme Komang. Ode, kita berhasil. Hubungan kita sudah direstui, Ode. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita bisa siapkan langsung pernikahan kita. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Setelah melewati berbagai rintangan, Ade dan Ode dapat dipersatukan dalam satu kisah cinta yang dimana lawan Ode bukan hanya restu orang tua, namun
harus bertarung dengan restu dari langit juga. Saya janji adik, saya akan jaga kau seperti saya jaga lagu ini. Kita jalan harus sama-sama, meski beda langkahnya kita, tapi ingat, hanya satu tujuan kita. Dan aku janji deh, aku akan terus cinta, bangga dan paham sama kamu, sama hidup ini, dan sama seperti rupiah yang kita cari bersama. Ode, kamu jaga Komang ya, jangan buat dia sedih. Karena setelah ini, Komang akan menjadi tanggung jawabmu. Untuk Komang, dengar ucapan suamimu ya nak, karena sekarang dia yang akan jadi imammu. Ode, kau jaga baik-baik istrimu ya. Jangan kau lalaikan tanggung jawabmu sebagai seorang kepala keluarga. Iya. Odi, aku titip Komang ya. Sudah-sudah nih Arya, daripada kau sedih, mending kita velocity saja. Gaskeun. Are you ready? Udah punya sendiri? Rondo wana, cia aci ase muri buri kulumu, mo apa namisi baikna, ayo cia ceburi aku, mo apa namisi baikna, ayo cia ceburi aku, oh udah nisoi. Udani aso tamo tamu nami sikuana tangga no moiso aite lalo maiso nami sikuana tangga no moiso aite lalo maiso longke no mau banduana
Di bawah cahaya senja, Komang termenung sendiri di bangku tamu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk teman-teman Unidaya. Baik, itu tadi penampilan dari